Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Dini. Waduh, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Oke, jadi teman-teman semua, Kak Dini ini sengaja memakai masker karena takutnya kecantikannya itu tersebar sama teman-teman ngopi horor gitu kan. Jadi nggak fokus ke cerita tapi fokus ke Kak Dini gitu kan. Oke Kak, kesibukannya lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Sibuk kerja sih paling. Kerja ya? Iya. Nah itu kerja juga nomor satu kan gitu kan. Iya. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, pada video kali ini nih ya, Kak Dini ingin menceritakan kejadiannya saat di mana ini Kak? Kita tuh ada 3 gunung. Oh, 3 gunung. Oh, di gunung. Iya. 3 gunung. Oke, gimana? Pertama di gunung mana dulu tuh Kak? Gunung Kuta. Oke, kemudian? Kencana kita naik 2 kali, terakhir di Gunung Gede. Oh, berarti apakah 3 gunung ini rentetan dari semua kejadian itu? Iya. Oh, rentetan. Berarti dari Gunung Kuta dulu. Iya, Gunung Kuta. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Kak, kejadian itu tahun berapa sih? Tahun 2022. Oh, setahun yang lalu ya? Iya. Tahun kemarin lah ya? Iya. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Kak, Apa? inti ceritanya itu ngalamin kejadian apa atau ngeliat-ngeliat apa gitu? Kalau ngeliat-ngeliat sih enggak, paling kayak aku tuh hampir dilecehin dan hampir diperkosa. Oke, Iya. tapi sama makhluk gaib atau? Enggak. Orang. Oh, orang? Iya. Wah, kacau ini mah kacau. Dalam artian, jujur ya, gue nggak tahu sama sekali cerita apa yang dialami oleh Kak Dini. Jadi ketika tadi Kak Dini mengatakan kalau hampir, mohon maaf ya, dilecehkan gitu, Iya. gue sangat shock baker gitu kan. Shock gitu kan, dalam artian gue sebagai pendaki juga gitu kan, adab itu kan meliputi dalam semua hal ya. Iya, benar. Terutama apalagi kalau perempuan naik gunung sama perempuan itu emang nomor perempuan itu di nomor satukan atau Iya. prioritaskan dalam artian kalau dia capek dan lain sebagainya. Iya. Tapi ini malah justru Kak Dini dilecehkan. Iya. Oke. Mungkin teman-teman semua penasaran nih Kak, ada apa dengan dibalik pendakiannya Kak Dini di Gunung Kuta, Gunung Kencana, dan diakhiri dengan Gunung Gede itu ya Kak. Iya. Tahan dulu kali ini Kak ceritanya Iya, Kak. iya, boleh. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sigat. Jadi tuh Bang, awal cerita, saya kan emang pendaki pemula nih, nggak tahu dong, minim informasi. Saya cari-cari di IG, di Facebook, saya cari akhirnya ketemu salah satu open trip di Instagram. Saya calling tuh dia, saya nanya-nanya kayak gimana sih caranya gitu, apa aja yang diperluin. Udah tuh singkat cerita, kita udah calling, udah nentuin gunung mana yang pengen didaki. Dah singkat cerita, kita naiklah di Gunung Kuta. Pada hari Sabtu, tanggalnya saya lupa tanggal berapa, itu di bulan September Oke. 2021. 22 maaf. Oke. Ya 2022. Singkat cerita kita chatan berlanjut di WA. Sebenarnya tuh pengen diajak lanjut ke Gunung Merbabu awal pendakian, tapi saya nolak karena saya nggak tahu trekkingnya kayak apa, kayak gimana situasinya. Ya udah kita putusin ke Kuta. Singkat cerita, jalan, Akbar jemput dulu ke rumah saya.
salahnya Dini itu nggak bilang ke orang tua. Oh, nggak bilang Iya. kalau mau naik gunung. Iya, Dini Oke. bilang main doang. Oke. Nah, cerita dia jalan dari Bekasi ke rumah Dini di Jakarta Timur. Jalan sampai dia nyampe di rumah, dia bilang ke Dini, "Ini udah sampai, lu di mana?" kata dia gitu kan. Udah, singkat cerita kita udah jalan sekitaran jam 3 sore, jalan dari rumah Dini ke Gunung Kuta. Jalan, pertengahan jalan belum ada apa-apaan, Bang. Belum ada yang namanya hal-hal aneh atau gimana. Dari kita tuh ngambil rute Jakarta Bogor, lewat Pasar Cibinong. Yang flyover Cibinong turunan, kita belok kiri, lurus. Kurang hafal sih sebenarnya jalannya. Singkat cerita, kita berhenti dulu di salah satu pasar sebelum ke Gunung Kuta buat beli logistik. Karena Logistik? Iya, logistiknya kurang memadai. Oke. Kita beli telur, kita beli mie instan, kita beli beras, semuanya udah cukup. Kita lanjutlah jalan. Selama di pasar sampai ke base camp Kuta itu nggak ada gangguan apapun. Masih aman-aman aja. Kak cerita udah nyampe di base camp itu sekitaran abis maghrib. Abis maghrib sampai perjalanan lumayan jauh. Bikin pantat tepos kan. Oke, karena saking iya, panasnya gitu ya. Iya, Kak cerita udah sampai tuh di base camp Kuta. Kebetulan Akbar kenal sama yang punya base campnya, dan namanya Kang Mamet. Kita itu registrasi dulu, terus KTP aku diminta buat registrasi. Singkat cerita, kita udah sampai, beres-beres lah. Aku sempetin buat sholat, mandi, ngabarin mama, bilang ke mama kalau aku main sama temen. Tuh, udah singkat cerita sholat udah selesai, makan udah selesai, kita packing ulang. Kita sekitaran abis isya selesai packing semuanya. Kita mutusin buat trekking malam. Oh, malam? Iya, malam. Dari base camp ke pos 1 sekitaran 15 menitan dengan trek yang landai lah dibilang. Cuman nanjak-nanjak ya, dikit-dikit. Dikit ya? Iya. Masih kuat lah ibarat kata betis walaupun pemula. Kita ketemu beberapa pendaki, saling tegur, sapa. Kayak kok berduaan doang sama cowoknya. Dia bilang cowoknya, taunya cowoknya. Iya, berdua. Terus dari pos 1 kita nge-break dulu buat ngambil air, persiapan di atas. Kita ngambil air, kita minum, kita istirahat. Bawa tuh bekal dari base camp, nasi sama mie. Kita jalan dari pos 1 ke pos 2 sekitaran 20 menitan kurang lebih dengan trek yang landai. Udah sampai pos Umi, pos 2 di warung Umi kita makan, kita istirahat, kita duduk-duduk, ketemu pendaki yang lain, kita ngobrol-ngobrol. Ditanyain aku sama salah satu pendaki, "Kak sendirian aja?" "Enggak, berdua sama temen." "Oh, berdua? Udah pernah naik gunung?" "Belum." "Oh, pantas kelihatan dari mukanya, dari duduknya," gitu kan. "Aman Kak?" "Aman," gue bilang gitu. Dan singkat cerita kita istirahat di pos 2 itu kurang lebih ada setengah jam. Karena kaki aku sakit, betis lumayan lah. Lumayan, ya betul. Iya, terus dari pos 2 ke camp area itu nggak ada apa-apa, jalan aman, lancar. Pas sampai di camp area, aku tuh kayak orang gimana ya, kaget gitu. Kita dari base camp Kuta itu cuma berdua. Pas nyampe di camp area ternyata ada salah satu temennya Akbar. Aku nggak dikasih tahu temennya ada di camp area, itu aku kaget dong kayak, "Bar siapa? Kok ada di sini?" "Iya, itu temen gue, Din, udah bangunin tenda." "Dari kapan?" "Dari tadi sore, gue nyuruh dia buat bangun tenda." Dia gitu. Terus kata, "Oh ya udah, nggak apa-apa dong, nggak dipermasalahin." Udah singkat cerita itu kita sampai di camp area jam 11 malam. Iya, kita jalan santai lah, trek santai, nggak terburu-buru, nggak ngejar summit, nggak ngejar puncak gitu, menikmatin. Kalau Dini orangnya gitu. Udah pas sampai di camp area, tenda udah dibangunin, ada 2 tenda sebelah-sebelahan. Jadi tuh space-nya tuh lumayan besar, lumayan luas buat bangun tenda. Itu kondisi di camp area lagi bener-bener rame sama pendaki-pendaki lain. Tuh aku kan begini, depan-depanan tenda. Nah di tengahnya kan dipakai plywood buat dapur, buat masak. Nah di sebelah tenda aku tuh emang ada beberapa rombongan. Jadi ya kayak agak rame. Terus singkat cerita aku masuk tuh ke dalam tenda buat ganti baju. Ganti baju selesai, aku bantuin Akbar masak.
Udah selesai masak, kita makan. Itu belum ada kejadian hal-hal yang aneh. Kita makan selesai, aku mutusin tidur. Karena itu juga udah malam. Pas di pertengahan jam, Papa masuk ke tenda aku. Baru masuk, aku kaget dong. Aku nanya, ngapain? Aku bilang gitu, gue mau tidur, Din. Aku nanya, kenapa nggak di tempat Ateng? Tuh Ateng tuh yang udah nyiapin tenda-tenda. Sebelumnya temannya itu yang nyusul. Aku bilang gitu, kata Akbar nggak muat. Padahal dia sendiri. Iya, Ateng sendiri. Oke. Tapi badannya itu agak gemuk lah. Ditambah carrier 2 yang lumayan gede, punya aku, punya Akbar, sama peralatan-peralatan yang lain di tenda Ateng. Dia bilang gitu, kata aku, ya udah dong, mau gimana? Aku ya udah iya masuk. Aku bilang gitu. Terus jadi kan tenda kan depan-depanan tuh. Nah, aku madep ke tenda yang sebelah, ngebelakangin badan dia. Dia madep tenda yang arah keluar tuh, yang dibuka. Ya situ. Udah tuh aku tidur, nggak ada apa-apa, masih aman ibarat kata. Di pertengahan 3:30 aku mulai aneh, gelagat-gelagat dia. Dia kayak kan tidur kan kita ngebelakang-belakangin badan. Dia posisi kan ngebelakangin badan nih. Luapin aja semuanya, luapin. Belakangin badan, tiba-tiba tangan dia gini, kayak orang ngerangkul dari belakang. Oh. Gini, itu kan aku mah ada tenda sanaan, tenda yang sebelah, dia begini. Aku kaget, aku bangun, aku pindahin, pelan-pelan aku pindahin biar dia nggak bangun. Tiba-tiba kayak aku udah pindahin nih, dia begini lagi. Meluk Kak Dini, maaf ya. Iya, meluk dari belakang. Terus aku pindahin lagi, ketiga kalinya aku udah kesel, ngapain sih Bar? Gituin kan. Nggak sengaja, maaf, kata dia gitu kan. Dia posisi itu aku udah pakai SB. Jadi tuh cuman kelihatan leher sama kerudung doang begini. Aku tanya kan, ngapain Bar? Gituin kan, enggak, gue kedinginan Din. Kata dia gitu, emang nggak bawa SB? Enggak, gue cuma pakai sarung doang, gue kedinginan. Kata dia gitu kan. Terus kayak orang nggak tega gimana sih? Aku bagi sharing sleeping bag. Oh. Iya, jadi kayak dibuka selimut gitu ya? Iya, selimut. Itu padahal udah diselimutin sama matras yang aluminium, sama tenda juga, sama yang lain itu masih tetap dingin. Walaupun kondisi rame gitu, aku ngebelakangin dia lagi, dia ngebelakangin aku, itu masih aman. Tapi selang berapa jam kemudian, dia begini lagi ke aku. Meluk lagi? Iya, dia meluk lagi, aku geser. Ngejauhin? Iya, ngejauhin. Oke. Aku geser, dia ngikut geser. Geser dalam artian deketin lagi Kak Dini? Iya, ngedeketin kayak orang ngepepetin. Terus aku langsung diri dong, bangun. Aku diem, aku nggak tegur, sengaja. Terus kata dia, kenapa Din bangun? Kedinginan? Enggak, gue lagi emang pengen bangun aja, lagi nggak mau tidur. Kata aku gitu kan. Terus kata dia, oh ya udah, dia lanjut tidur. Semalaman aku nggak tidur, cuma duduk main HP sama dengerin orang ngobrol, saking ramenya. Aku nggak berani kayak buat teriak atau apa tuh, aku takut. Oh iya. Karena posisi udah rame ya, aku merasa aman lah. Walaupun dia begitu kayak tangan dia tuh kayak orang mau ngeraba. Ngeraba apa? Ngeraba badan aku. Oh, yang meluk itu. Iya, dari yang begini terus tangannya meraba. Langsung aku bangun. Aku duduk. Ya Allah, kok gini banget. Teman-teman yang lain kok nggak gini, tapi kenapa gue yang gini? Ngalamin kayak gini. Udah aku duduk, aku bangunin dia. Udah, singkat cerita, kita kesiangan buat summit. Walaupun deket, tapi kan ya mau ngerasain juga dong yang namanya summit gimana. Udah, kita bangun jam 10 pagi. Siangan, temennya nggak bangunin. Jadi kita ketinggalan, aku bangun. Bar, ayo bangun, kita lanjut jalan. Aku gitu kan, gue pengen lihat puncak Kuta kayak gimana. Aku gitu. Terus kata dia, ya udah bentar, gue ngumpulin nyawa dulu. Dia nanya ke aku, kenapa Din, kok diemin gue? Nggak apa-apa. Aku gitu kan, ya udah masak, bangunin Ateng. Nggak, Ateng udah bangun, udah masak. Posisi Akbar tidur, kok dia bisa tahu Ateng udah masak? Jadi bingung kan, pertanyaan kan. Dari situ aku buka tenda, aku keluar, bener Ateng udah masak. Kita makan, selesai makan,
mutusin buat trekking. Itu posisi aku nggak bawa carrier, nggak bawa apa-apa, nggak bawa beban banyak, cuman bawa air mineral 1 liter. Oke. Tok, nggak bawa makanan, nggak bawa apa, itu cuman air. Dan singkat cerita kita mulai trekking jam 10:30 siang dari camp area ke pos 3. Itu jalanan lumayan agak nanjak, bebatuan juga. Ada salah satu itu tanjakan setan kalau dibilang sama pendaki lain. Itu bener-bener tanjakannya itu bener-bener tinggi, nanjak. Dari mulut ketemu dengkul. Dengkul, Iya, saking terjalnya ya. Iya, sampai dibantuin juga sama tali. Di pertengahan jalan kita ketemu sama babi hutan, Bagas. Masih ada. Iya, aku takut dong. Kayak gimana ini, kok ada dia? Kamu nggak diundang gitu. Gue tanya Kak Akbar, udah diem aja, jangan gerak. Udah aku diem, tiduran, ikutin dong. Tiduran tuh, aku diem aja sampai tuh Bagas nggak deket. Udah singkat cerita dia udah pergi, kita lanjutin jalan sampai di batu gede itu di sebelah kanan sama kiri yang arah pengen ke puncak. Itu harus lewat tuh, badan harus miring, nggak bisa begini lurus, kanan kiri jurang kan. Udah singkat cerita kita udah sampai puncak, foto-foto. Selesai foto-foto kita turun dari puncak Kuta, turun ke camp area, nggak ada apa-apa, aman. Udah singkat cerita kita udah sampai camp area, kita packing buat turun ke bawah. Ateng udah making sebagian, Ateng turun duluan. Jadi tuh dia naik sendiri, turun sendiri gitu. Aku masukin barang-barang apa aja yang emang bener-bener barang aku. Udah aku bawa carrier, terus kata dia, udah sini carrier lu gue bawain aja. Kata dia gitu, dia menawarkan diri. Tapi aku nggak mau. Aku cuman kuat sampai di warung Umi, pos 2. Iya. Bar tolong bawain dong carrier. Udah nggak kuat, kata aku gitu. Kata dia udah sini, double carrier. Jalan pelan sampai di base camp kita sore jam 4. Singkat cerita selesai di base camp, kita bersih-bersih, lain kita pulang. Udah tuh di Gunung Kuta nggak ada apa-apa. Dia ngontek lagi di WA, mau ikut nggak? Kata dia gitu kan. Kemana? Ke Gunung Kencana. Di mana? Di Bogor. Tinggal berapa? Ada 1.000, enggak sampai 2.000, ayo ikut, kata dia gitu kan. Terus kata aku, sama siapa? Ada temen gua, ayo ikut, mau nggak? Kalau mau gua list. Dia bilang sama temen. Ya udah aku ayoin lah, karena di Kuta nggak kejadian aneh-aneh. Aku nggak mikir sampai dalam banget, walaupun dia ngeraba, tapi kayak ya udahlah biasa aja, karena kan itu nggak sampai bener-bener nyentuh. Cuman kayak dia sengaja nggak sengaja, aku nggak tahu. Udah kita singkat cerita, kita rencanain mau kapan, itu hari Sabtu juga Bang. Sabtu juga, weekend juga. Iya. Dia berangkat dari Bekasi, jemput aku lagi. Kita jalan jam 3 sore. Iya, sama kayak yang di Kuta jamnya. Di sepanjang jalan kita nggak ngalamin hal-hal yang aneh atau apa. Perjalanan tuh sama, kita beli logistik di pasar, tapi di pasar yang berbeda. Kita sampai di arah pengen masuk gerbang Kencana, itu kan harus ngelewatin perkebunan teh, terus rumah-rumah warga, kita ngelewatin. Tuh nggak berhenti sama sekali, kita lanjut rabas. Pas nyampe di jalan utama arah ke Kencana, itu baru aku ngalamin yang nggak enak. Yang pertama, pos pertama aku nggak tahu namanya apa, pos 2 itu ada pelang, ada gerbang juga, ada portal. Itu jalanannya ya cukup ekstrim banget kalau dibilang buat motor, bebatuan, terus nanjak juga. Beberapa kali aku turun karena motor nggak kuat. Itu aku belum mikir yang aneh-aneh. Dia bilang ada temen gue di sana udah nyampe naik mobil. Ya udah dong, aku iyain. Aku nggak mikir yang negatif, positive thinking gitu, karena nggak mau kebawa sugesti. Panjang jalan, walaupun ngerasa nggak enak gitu, kayak di belakang ada yang ngikutin, aku tetap ya positif lah. Udah lewat perkebunan teh, itu kan malam cuman cahaya lampu doang dari lampu motor kita andelin, walaupun gelap banget. Singkat cerita kita udah sampai di warungan, emang ada warungan sebelah parkiran. Aku turunin carrier, terus dia juga nurunin carrier. Pas kita mau packing ulang, logistik kita nggak ada. Nggak ada. Yang dibeli itu? Yang dibeli di pasar nggak ada. Dari mulai
ayam, telur, sama beras itu nggak ada. Yang tersisa cuman tempe sama mie instan. Aku nanya kan di situ, Bar, ini kemana logistik? Lah, lu yang masukin gimana? Kata dia gitu. Kan lu yang masukin, kok nanya lagi ke gua? Kata aku gitu kan. Udah kita buka-bukain, kita bongkar-bongkarin satu-satu, nggak ada. Nggak ada. Di 2 carrier nggak ada. Cuman tersisa itu doang. Dari yang snack-snack ringan sampai logistik yang dari nasi, beras, telur, itu nggak ada. Dari situ aku positive thinking lah, biar nggak kemana-mana. Dia juga nenangin, ya udah beli aja nanti di warung, kita kan lagi di warung. Ya beli di mana? Ibunya nggak jualan apa-apa selain kopi gitu-gitu, nggak ada. Terus kata aku, ini mau gimana, kita mau lanjut atau enggak? Ya lanjut lah Din, udah nyampe parkiran masih yang nggak lanjut. Katanya lu mau ngeliat puncak kencana itu kayak gimana. Yaudah aku iyain, kita packing ulang lagi, kita masukin apa aja yang dibawa. Naik dari parkiran ke pos registrasi kan lumayan jauh, memakan waktu hampir 20 menit lah kalau jalan santai. Ini kan jalan aku kan emang lama ya, karena emang baru pertama kali. Kayak apa ya, dada tuh kayak sesek gitu. Gak biasa jalan jauh banget, ini tiba-tiba jalan naik gunung gitu. Kita ngelewatin perkebunan teh yang posisi trek itu bener-bener sempit, kanan kiri itu kita dihempit perkebunan teh dengan yang bebatuan tinggi-tinggi di situ. Terus pertengahan jalan aku keluarin HP buat center karena dia nggak bawa headlamp. Nggak bawa. Jadi tuh kita minim perlengkapan. Dari yang logistik kita hilang, headlamp nggak ada. Udah aku keluarin HP seadanya pakai penerangan. Di pertengahan jalan aku masukin kan handphone aku karena udah bisa ngeliat lah. Udah kayak kalau di lingkungan baru tuh udah mulai beradaptasi. Kebetulan kan aku pakai tas yang selempang. Aku selempangin, aku taruh HP aku taruh situ. Gak cerita sampai di pos registrasi. Sudah pos registrasi aku nanya dong ke dia, Bar, mana temen lu, kok nggak ada? Iya Din, dia nggak jadi ngikut. Dia bilang gitu bang ke aku. Kok gitu sih? Katanya ada temen. Ini kita berdua lagi, serius? Nggak ada kan si Ateng yang di puncak? Nggak ada, itu juga nggak bisa ngecamp Din di puncak Kencana. Tadi gitu. Terus gimana ini? Mau lanjut? Kata aku gitu kan. Lanjut aja lah kalau lu mau, kata dia gitu. Terus kayak penjaga di situ bilang kayak nggak usah, kalau saya saranin sih jangan ngetrek malam-malam. Itu emang nggak dibolehin kan di Kencana karena jalan yang bener-bener rapet. Udah gitu ada tanjakan Sambalado kan, minim cahaya juga. Kita udah disaranin sama penjaga registrasi. Ya udah kita mutusin camp di ini kan posisinya pos registrasi kiri. Iya, nah pertengahan kan jalanan trek buat ke atas. Kita di sebelah kanan. Itu kayak ada space buat ngecamp. Itu posisi itu kayak lapangan gitu bang. Kayak buat camping ya? Iya, camping. Tapi di belakang itu ada pohon 5, gede-gede banget. Itu firasat aku udah gak enak. Terus dari gitu depannya ada kayak gapura, tapi itu di tengahnya, di atasnya itu ada patung macan putih. Aku udah gak enak tuh. Kita buka tenda, selesai buka tenda, Akbar ke kamar mandi tuh. Itu kan emang gak jauh posisinya, berjarak 5 meter doang dari kita bangun tenda. Udah, Akbar ke kamar mandi, aku masukin perlengkapan aku yang ada di carrier. Apa aja yang mau dibuka, apa aja yang mau dimasak. Karena emang logistik cuman ada tempe selonjor doang sama mie 2. Mau gak mau dong kita hemat-hemat. Kita nahan lapar itu semalaman dengan cuaca yang bener-bener hujan. Kita sama pendakian itu hujan, gak bawa jas hujan, gak bawa headlamp. Terus juga tas gak ada apa sih yang buat nutup hujan, rain cover. Iya itu gak ada. Itu basah kuyup semua sampai dalam-dalam. Baju yang buat cadangan dipakai buat summit itu basah semua. Jadi kita tidur tuh dalam keadaan baju basah. Tenda bocor. Rembes gitu ya? Iya, rembes dari bawah. Bener-bener banjir. Hujan gede juga, petir juga gede kan. Kayak badai lah. Bisa dibilang kayak gitu.
Udah tuh, singkat cerita aku baru udah selesai kamar mandi, aku udah selesai ganti baju walaupun pakai baju yang basah, seenggaknya biar nggak bau apek lah. Udah tuh, singkat cerita aku baru masuk, aku baru ngeluarin tas, aku nyari HP. Bar, HP gua kok nggak ada ya? Lah lu taruh mana? Tadi gitu. Gak tahu, ini taruh di tas kok nggak ada. Kata aku gitu kan. Tadi dia coba cari lagi yang bener. Udah dicari Bar, nggak ada. Terus gimana? Ya jatuh lah. Masih ya gimana? Masih nanya. Kata aku gitu kan. Terus aku inisiatif tuh buat nyari HP keluar. Nggak dibolehin sama dia karena udah malam juga. Nggak baik. Terus juga aku nggak tahu jalur pendakiannya kemana-kemana. Kata dia, ya udah coba gue turun dulu cari. Dia turun, dia bawa HP-nya dia, turun tuh nelusurin yang tadi kita lewatin. Dicari sama dia, otomatis aku sendiri dong di tenda. Udah gitu kan penjaga registrasi nggak ada. Itu bener-bener aku sendiri di pos registrasi. Udah selama dia turun, aku di dalam tenda, aku nggak berani ngapa-ngapain. Nggak lama dia turun, ada yang lewat dari depan tenda. Aku pikir kan dia kan. Iya. Aku teriak dong, Bar, gimana? Udah belum? Kataku gitu kan, ketemu nggak? Nggak ada yang jawab. Jalan lah sana. Terus nggak lama balik lagi. Suara langkah kaki gimana sih? Kalau banyak pohon-pohon apa ranting-ranting yang gitu jatuh, ya. resek. Aku teriak lagi, Bar, gak nyaut. Terus dia balik lagi yang ketiga kali. Tahu-tahu itu Akbar. Keselin banget. Jadi tuh kayak dibuat lelucon. Jadi kayak pengen nakut-nakutin. Oke. Terus aku marah dong di situ, kayak apa sih lu, nggak jelas banget. Lu kan udah tahu gue takut, ngapain kayak gitu? Takut gitu kan. Terus aku nanya, gimana HP gue udah ketemu belum? Nggak ada Din, gue udah nelusurin, udah sampai bawah, udah sampai parkiran. Iya nggak ada, gue juga sekalian nyari logistik tapi nggak ada. Udah di situ kayak ya udahlah, mau gimana? Udah hilang kan? Udah nanti pagi kita cari lagi, kata aku gitu. Udah Akbar udah nyampe, masaklah dengan seadanya. Kan emang tempe kan cuma selonjor ya, kita bagi 2 supaya irit biar bisa besok pagi makan. Dari situ malam kita cuma ngegoreng tempe doang, nggak ada makanan apapun lain, bener-bener tempe tok. Kita makan, dia selesai makan, aku mutusin buat tidur karena itu pikiran udah kemana-mana. Aku nggak mau sugesti yang lebih jauh gitu lah. Udah tidur, itu masih cuaca masih apa? Gerimis. Oke. Gerimis gede. Hujan lah ya. Iya hujan, terus disertai sama petir, kilat. Otomatis kan kilat kan masuk dong ke dalam tenda. Itu juga di belakang tenda posisi pohon gede-gede 5 berderet kayak bikin pagar. Dari situ aku takutnya kan cuma pohon tumbang doang ya, nggak mikir yang lain-lain. Bodo amat lah, setan mau gimana kek. Yang mikirin tuh cuman hewan sama pohon tumbang. Itu yang aku pikirin. Udah, kata Akbar aman udah, nggak ada pohon tumbang. Udah singkat cerita aku mutusin buat tidur. Tuh posisi tenda banjir, aku pakai SB basah-basah. Dia nggak bawa SB lagi. Kayak seakan-akan tuh sengaja. Ngerti gak sih? Aku sharing lagi, sleeping bag sama dia. Itu yang di Kuta kejadian lagi. Keulang, dia ngerangkul aku. Meluk lagi. Iya, tetep aku sama persis yang kayak di kejadian yang di Kuta. Aku nggak tidur. Kalau di Kuta kan aku cuma duduk main HP. Ini kalau di Kencana aku tidur tapi posisi melek. Nggak tidur. Mau tidur ayam juga nggak bisa, tetap melek. Aku ngadep ke tenda. Enggak, pojok sana. Okay. Yang pohon 5. Iya. Itu kan banyak petir ya. Kilat-kilat kan. Kelihatan pohon-pohon gede-gede. Aku madep sana, aku cuman bisa bengong kayak, ini gimana ya HP? Gimana kalau nggak ketemu? Bilang apa sama mama, HP hilang. Aku mikirin di situ tiap malam. Terus kalau kata mama kan, lu boleh naik gunung, tapi lu tahu aturan di sana kayak gimana. Kata mama gitu, jangan pernah lepas dari baca sholat. Aku inget situ, sholawat dalam hati. Aku nggak bisa tidur, dia tidur pakai jas hujan sama sleeping bag dibagi 2 kayak selimut. Aku diem aja. Posisi HP hilang, mau gimana? Mau mainin apa? Begitu kan tenda bocor kan, rembes, banjir.
mau dikerukin air juga percuma, itu kan masih hujan. Udah singkat cerita aku masih melek, aku tiduran, keluar tetap ngeraba, tapi aku selalu ngindar begini. Aku kayak tidurnya tuh kayak lasak. Aku sengaja ngajain biar dia nggak ada kesempatan buat megang-megang aku. Dari yang dia meluk terus aku giniin, dari yang dia meluk aku giniin, aku sama muka dia berhadapan sengaja tuh. Tapi yang pas berhadapan aku merem, seakan-akan tuh tidur. Oh, iya. Oke, paham. Jadi tuh aku mau tahu dia ngapain nih. Aku merem kan, aku pura-pura tidur. Dia pas di pertengahan malam dia buka HP. Kan dia naruh tuh di yang buat tempat tenda ya? Iya, kantong tempat tenda. Iya, kantong tenda kan itu kedengeran kan. Sleting kalau dibuka, dia buka tuh ambil HP. Aku masih merem, aku pengen tahu dia mau ngapain aku. Aku merem, dia ngeluarin HP. Terus tiba-tiba dia kayak mau ngevideoin aku, tapi blitsnya nyala. Jadi aku kan kebangun dari yang aku posisinya tidur begini, langsung begini kan, melek. Tanya ngapain lo? Tanya gitu. Enggak ngapa-ngapain, mau nyari alasan dia tuh mau nyari jaket. Gue mau nyari jaket, jaketku di mana ya? Jadi gitu. Aku bangun dari yang posisi tidur miring, aku bangun, mana jaket tuh, coba cari. Aku gituin. Aku masih diemin. Udah ketemu jaket dia pakai basah tuh kan ya. Jaket basah, semua basah, sampai kerudung basah, semuanya pakai basah deh. Dia nggak lama aku tidur lagi. Aku mancing dia, mau gimana nih orang bener gak mau ada niatan jahat sama gua. Ternyata nggak beberapa lama dia ngelakuin hal yang sama, Bang. Dia ngefoto sekarang? Iya, posisi kan aku tidur begini nih. Dia giniin tangan aku supaya tidurnya tuh celentang. Dia diginiin aku, terus tangan aku diginiin posisi gini kan, gini. Terus gak lama dia ngeluarin HP lagi, dia ngefoto tapi tanpa bleach. Tapi aku tahu dia gerakin tangan aku, dia buka baju aku. Buka? Iya, tapi untungnya baju cuma setengah yang kebuka. Kan aku pakai 3 baju, sama daleman, kaos, sama mangset yang panjang. Terus sama sleeping bag kan, susah kan. Aku kan posisi tidur begini, dia beginiin aku begini sambil merem. Aku pura-pura tidur aja situ, pengen tahu dia ngapain. Dia geserin tangan aku, dia buka sleeping bag aku, bukain pan supaya akunya nggak kebangun. Dia udah berhasil ngebuka sleeping bag, aku diemin tuh. Tangan aku udah begini, sebelah aku udah setengah badan aku diemin tuh. Aku pengen tahu dia ngapain. Terus gak lama dia narik baju aku, kan pakai 3 lapis. Dia narik pertama, kedua, pas main ketiga kalinya langsung dong aku gini sebelah aku miring sini. Terus dia mungkin sadar kalau aku gerak, mungkin dia tahu kalau aku tuh pura-pura tidur. Jadi tuh dia nunda buat foto aku. Dia ngelus-ngelus kepala aku. Posisi aku kan tidur tenda berdua sama dia. Dia ngelus-ngelus. Dia posisi pakai jas hujan kan, kalau mau gerak kan jas hujan pasti kan kedengeran kan. Bunyi kresek. Iya. Udah aku tidur begini. Nggak lama dia giniin aku lagi tangannya. Dia ngeposisiin aku ke yang semula tidur celentang. Dia begitu lagi, aku kayak orang tidur ngelasak. Kayak begini, aku begini. Iya. Terus aku tidur sampai tengkurap. Jadi tuh muka aku tuh di bawah air, yang di bawah tenda, tengkurap jadinya. Dari situ dia ngebenerin posisi aku, katanya jangan tidur begitu, nanti palanya sakit. Aku diemin, aku pura-pura tidur. Terus singkat cerita, dia nggak berhasil buat ngelakuin itu. Aku belum tahu kalau dia moto atau enggak, dapat atau enggak. Jam 9 kita bangunin sama dia, kayak orang pura-pura baru bangun tuh, kayak ngecek-ngecek mata, ngulet. Kata aku gini kan, semalam hujan berhenti jam berapa, Bar? Begituin aku mancing. Nggak tahu, Din, gue tidur. Oh, yaudah dong, aku nggak mau memperpanjang permasalahan.
Aku nggak tahu kalau itu berhasil difoto. Udah, singkat cerita kita pagi kita masak. Kan cuman logistik kan tinggal tempe sepotong. Sama mie instan. Iya, sama mie instan 2. Dia bagian masak, aku ngejemur baju, aku ngejemur spring bag. Udah, aku mandi karena emang ada toilet kan di sana sebelah kanan, nggak jauh dari tenda. Singkat cerita udah selesai mandi, aku balik lagi ke tenda. Aku posisi tuh sebelum ngejemur baju mandi itu baju aku berserakan. Aku nggak tahu dia nyari apa. Aku diemin, aku nggak mau ngambil pusing karena emang udah sakit banget. Semalaman tidur hujan-hujanan, gimana dinginnya, hampir hipo gitu. Ngerti kan, tidur dingin-dinginan sampai tangan kerut, terus bibir kerut, muka udah pucet. Udah di situ pikiran aku mau pulang, nggak mau ngelanjutin. Nggak apa-apa HP hilang deh. Aku nggak mau lebih lanjut gitu. Udah singkat cerita selesai masak, kita makan. Jadi tuh semalaman kan aku emang nggak tidur. Semalaman tuh dia bilang ke aku, cerita katanya dari belakang yang pohon 5 berderet itu ada yang nimpukin tulang. Aku nggak tahu itu benar atau enggak. Dia bilang gitu, aku yain aja karena emang nggak mau lama-lama di sini. Emang firasat aku nggak enak. Kitaran jam 12 siang aku mutusin buat turun, nggak mau lanjut lagi. Aku bilang ke orang yang jaga pos registrasi, Mang, HP aku hilang. Nanti kalau ada yang nemuin HP Vivo Y12s, nanti tolong kabarin ke Akbar ya. Iya Neng, siap. Emang udah dicari? Udah. Terus itu Mamang tahu kejadian aku gimana. Maksudnya dalam artian cerita? Enggak, dia apa ya? Aku nggak tahu dia masih di dalam pos itu atau enggak. Dia tahu apa yang aku alamin. Oke. Kayak bilang, Neng sabar ya. Gitu. Terus kata aku, maksudnya udah sabar aja, nanti bakalan ada waktunya. Tadi gitu kan. Terus kata, oh ya udahlah, biarin aja. Yang penting aku tuh turun gitu. Aku turun buru-buru, gak mau nungguin dia karena emang udah kesel banget gitu. Kayak apa sih? Kita kan bertamu. Aturan lu tau lah, lu buka open trip juga, tau lah mana yang bener mana yang enggak. Maksud aku tuh gitu Bang, jangan lu ngelakuin di gunung kayak gitu, itu kan risikonya gede banget. Turun dari parkiran, nyampe jam 3:30 sore, karena emang nyari HP dulu kan di situ, nelusurin apa yang kebun teh. ya? Iya, yang semalam kita lewatin, kita nelusurin. Itu posisi baju masih basah kan dari siang, dari pagi malah kita cari nggak ketemu juga. Ya udah dong, aku kayak nggak mau ambil pusing lah masalah ini, nanti tinggal bilang ke mama kalau hilang di gunung. Udah kita sampai parkiran, memutusin buat pulang. Ayo Bar pulang, gue nggak mau lama-lama di sini, aku gitu. Terus ada lagi mamang warung yang jaga warung itu, dia bilang ke aku, Neng tenang aja, nanti juga ada jalannya. Mamang itu juga bilang kayak gitu sama yang di pos registrasi. Iya, kayak ini pertanda apa lagi sih? Gue nggak mau berurusan deh sama penunggu di sono, nggak mau. Gue cuma namu, gue nggak tahu apa-apaan. Kalau Akbar niatnya jahat ya udah tunjukin kayak gimana caranya gitu. Aku bilang gitu kan. Ya udah aku pamit sama orang warung buat turun. Kita nyampe di jalan utama puncak itu sekitar jam 5 sore. Nyampe rumah itu jam 9 malam. Udah di situ cuman kayak aku mau ngebuktiin nih, dia bener nggak. Dia ngajakin lagi ke Gunung Kencana. Gunung Kencana lagi. Iya, yang kedua kali, karena kan yang pertama ngecamp tapi nggak sampai puncak. Aku pengen apa ya? Pengen tahu Gunung Kencana tuh kayak gimana, puncaknya kayak gimana. Aku mutusin buat nanjak lagi ke dia. Tapi yang kedua kali enggak nginep. Aku mutusin itu hari biasa. Udah kita berangkat tuh pagi dari rumah kayak biasa. Dia jemput aku, kita jalan ke sana. Sepanjang jalan nggak ada apa-apa, sampai parkiran juga nggak ada apa-apa. Pendakian yang kedua kali kita kan nyari HP sekalian ngejar puncak kan. Itu bener-bener nggak ada kejadian apa-apa. Dari rumah ke puncak itu nggak ada kejadian apa-apa, aman-aman aja, nggak ketemu HP. Aku berusaha ikhlas kan, kayak udahlah biarin, emang belum rezekinya. Sampai di pos registrasi kita trek tuh, kita trek itu kita
nge-trek siang-siang bolong jam 12 nyampe sono, temu pendaki beberapa yang udah turun. Gue nanya, teh di atas masih ada teh, berdua doang. Iya berdua, ngecamp apa enggak? Kata pendaki gitu kan, enggak teh, syukur deh kalau nggak ngecamp. Pendaki tuh udah ngasih isyarat ke aku, tapi aku orangnya nggak pekaan. Udah kita ngelanjutin sampai kita kan ngelewatin tanjakan Sambalado. Itu aku ada fotonya. Terus sama di puncak aku ketemu beberapa pendaki. Itu pokoknya dari pos registrasi sampai puncak itu nggak ngalamin kejadian hal aneh. Sampai turun sampai pulang itu nggak ada. Walaupun pulang tangan kosong nggak bisa nemuin HP. Yaudah, aku berusaha ikhlas. Di situ aku belum nemuin bukti apa-apa kalau dia berhasil moto aku. Aku nanjak sama dia 4 kali. Gunung Kuta, Kencana 2 kali, sama terakhir Gunung Gede. Okay. Di Gunung Gede ini semua terungkap. Gimana tuh Kak ceritanya Gunung Gede tuh? Mana ya? Aku juga nggak habis pikir sih. Intinya tuh Kak? Pas intinya tuh di Gunung Gede, dia bawa open trip. Dia bawa peserta. Yang terdiri dia, Akbar, Rifki itu temennya dia selaku panitia, terus sama 2 orang Cina. Tapi itu orang Cina tuh sompral bang. Dia di base camp Gunung Gede sebelum naik malam hari kan kita itu dulu tuh ngecamp di apa? Base camp tidur. Iya tidur di base camp dulu karena emang nggak boleh naik malam-malam ke Gunung Gede. Kita tidur tengah malam. Itu 2 orang Cina, dia bawa minuman sebelum naik. Iya, malam-malam dia minum sebelum naik. Aku udah bilang ke Akbar, gue gak mau nanggung resiko lo, udah cukup di Kencana lo, gue udah kayak gini, lu mau apa sih sebenarnya? Aku gitu bang. Dia bilang udah aman, santai, gue bisa kok nge-backup semuanya. Terus kataku nge-backup apa? Tak kalau gue kenapa-napa di sana gimana, lo mau tanggung jawab? Kata aku gitu. Terus kata dia udah aman, gak bakal napa-ngapa juga, kata dia gitu. Ya udah dong, aku ingetin ke 2 peserta dia, bang mohon maaf ya sebelumnya, ngedaki aja, jangan bawa minum, kata aku gitu. Terus itu orang Cina 2 nggak terima, aku ngingetin dia begitu. Alah lu munafik lu, kata dia gitu kan. Terus kata aku munafik gimana, lu kalau mau minum aja nih, gue kasih. Orang tuh Cina. Terus aku bilang sorry bang, nggak mau aku gitu, gue ngerokok aja enggak apalagi minum. Lo kalau mau minum sana di kafe, jangan di gunung. Gue mau liburan di sini, jangan sampai gara-gara lu berdua gue nggak naik puncak lagi ya, kataku gitu. Karena emang udah feeling dari bawah. Udah singkat cerita, malam kita tidur itu banyak banget pendaki yang naik. Kebetulan kita nanjak ngambil hari libur. Kita mulai pendakian dari 5:30 pagi. Itu kesiangan kalau menurut aku sih. Kita makan, selesai makan kita packing ulang, berdoa, semuanya udah siap, kita ngelanjut trekking. Kita ke Gunung Gede, kita ngambil via Putri bang. Jadi tuh kita tidur tuh di base camp, di yang kan penginapan tuh banyak tuh. Itu yang di pertengahan itu. Jadi kita ngelewatin kebun-kebun warga, nanjakan jalanannya. Kita pelan-pelan peserta pendaki yang peserta itu dia udah jalan duluan sama Rifki. Aku di belakang sama Akbar. Dari base camp sampai pos pembuangan sampah itu belum ada apa-apa. Kebetulan juga itu peserta 2 sama Rifki nungguin kita. Kita baru sampai. Rifki sama yang lain jalan duluan lagi. Niatnya tuh emang buat bangun tenda, buat rame-rame. Aku jalan belakang sama Akbar. Yang tuh orang Cina jalan duluan sama Rifki, karena bisa dibilang Rifki itu leader. Dia jalan duluan, kita istirahat dulu di pos pembuangan sampah. Aku bilang ke Akbar, gue mau beli tolak angin dulu ya, gue mau beli obat-obatan, takut kenapa-napa. Kebetulan kan dia nggak bawa P3 bang, P3K. Iya. Aku berinisiatif buat beli semacam-macamnya lah, dari Hansaplast, obat-obatan. Itu kan kalau hari weekend kan di Gunung Gede emang rame banget ya, bukan layaknya gunung itu.
bisa dibilang pasar. Iya, Itu rame banget pendakian. Iya, itu kita jalan sampai gantian gitu. Nggak bisa dari yang mau turun sama naik itu nggak bisa. Kita gantian, kita ngalah kan emang kita nggak ngejar puncak. Kita jalan santai. Nggak cerita kita nyampe di pos Tanah Merah. Istirahat dulu tuh di situ. Terus ada perempuan nyamperin aku. Dia bilang, "Teh, aman? Aman, Kak. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Lihat dari muka kakak pucet." Jadi gitu kan, enggak, biasa aja, kata aku gitu. Udah, singkat cerita dia udah negor sapa, dia mutusin buat naik lagi. Aku ditinggal sama Akbar. Masih bawa carrier. Kak cerita itu pas di pos 2 Bayangan, aku nggak tahu kenapa kaki aku tuh yang sebelah kiri berat banget. Udah, aku minta break dulu, Bar. Ntar dulu, gue mau istirahat dulu, udah nggak kuat. Kata aku gitu kan. Juga kebetulan dia bilang, udah jangan santai aja, Din, jangan dipaksain kalau emang nggak kuat. Udah, aku melipir ke kanan yang ada pohon tumbang itu tuh. Nah ya di situ istirahat, aku ngurusin kaki, terus dia ngurut-ngurut kaki aku. Hampir keseleo juga sih karena emang bener-bener rame. Situ mau nggak mau kan kita harus jalan cepet tuh. Nggak bisa kita lama. Kalau lama kan kita harus ngalah, harus paling belakang dulu. Kita makan dulu, makan gorengan yang beli dari pos 1 kita makan, terus aku minum tolak angin juga. Udah, kita udah ngerasa cukup istirahat di sana, lanjutin perjalanan. Walaupun aku jalan tuh kayak narik-narik kaki. Karena sakit ya tadi. Iya, sakit kakinya. Nggak tahu itu, aku belum tahu kalau itu ada yang ngegendotin kaki. Pas tahu itu dikasih tahu sama Akang Warung yang di pos 2. Aku udah nggak kuat jalan. Kata Akbar, ayo semangat, 5 menit lagi sampai puncak. Jadi gitu kan. Oke. Buat semangatin aku. Terus kata dia, lo kalau emang nggak kuat carry sini, gue aja yang bawa. Jadi gitu, ya udah aku kasih, dia double carrier lagi. Udah, singkat cerita sampai di pos 2 aku udah bener-bener nggak kuat. Kayak, Bar, udah deh, kita ngecamp di sini aja. Itu nggak kuat banget buat ngelanjutin. Karena kan posisi juga muka aku udah pucat banget, tangan aku udah pucat, semuanya udah pucat. Nggak tahu kenapa itu. Udah, kata Akbar, mau ngecamp di sini. Iya, kata aku gitu, aku yakin kan. Karena belum kejadian hal-hal yang aneh, masih aman-aman aja. Udah, singkat cerita kita udah bangun tenda. Banyak pendaki lain nanya, kenapa? Nggak apa-apa, kita ngecamp di sini. Sakit? Aku bilang iya sakit. Kenapa kakinya? Nggak apa-apa, kata aku gitu, cuma kesel biasa. Udah, singkat cerita kita ngecamp di situ, mutusin. Aku udah nggak berani buat ngelanjutin ke atas. Gak berani terlalu ngambil resiko. Itu posisi warung sebelah kiri dekat jalur pendakian. Kita agak melipir ke bawah sedikit. Itu aku nggak tahu kalau itu ada kandang bagas di situ. Kita selesai bangun tenda, dia masak buat aku makan. Singkat cerita, malam Bang. Malam itu baru ada kejadian hal aneh. Terulang lagi yang di Kencana. Oh, masih ngelakuin hal yang sama? Iya, karena posisi kan aku belum tahu tuh dia udah berhasil mau foto atau enggak. Dia ngelakuin hal ulang lagi, dia nyari-nyari kesempatan untuk ngedokumentasiin. Iya, posisi kan aku sakit, panas. Dia ngefoto lagi, dia nggak bawa SB lagi, dia ngefoto, ngevideo, dia ngebuka baju aku juga. Posisi aku juga masih sadar walaupun sakit. Karena nggak bisa bangun aku, posisi udah lemes banget, nggak bisa bangun, sakit, nggak tahu kenapa itu. Yang Akang yang warung juga tahu apa yang aku alamin. Makanya si Akbar diajak ngobrol dari malam sampai pagi sama tuh Akang. Bermalam lagi di tenda, satu tenda bareng sama Akbar kan. Kayak dia tuh kayak sengaja dalam artian untuk dia ada niatan jahat juga ke aku. Nanti pas di terakhir aku ceritain. Aku nggak tahu dia berhasil atau enggaknya ngambil video foto aku nggak tahu. Aku tanya pas di pagi. Tuh sempat aku dengar ada yang nyamperin ke tenda, nanya, Bang, itu ceweknya sakit. Kalau sakit dibawa turun aja. Apa perlu gua manggilin ranger? Kata dia gitu. Terus aku dengar kata Akbar, kelongok cuma palanya doang yang keluar dari tenda. Enggak, aman kata dia gitu kan. Oh ya udah kalau aman. Tuh pendaki aku nggak tahu dia turun atau gimana bisa dapat kabar tahu kalau aku sakit. Terus
Udah tuh pendaki nanya, udah nggak ada obrolan apapun, Akbar masuk ke tenda lagi. Dia ngelakuin lagi kayak gitu. Dia meluk aku, dia ngeraba-ngeraba aku. Foto aku juga, bleachnya nyala lagi. Bisa nyala lagi. Iya. HP-nya itu. Iya, aku tahu. Oke. Jadi kita tuh di tenda pakai lampu. Walaupun lampunya redup pasti kan kelihatan bayangannya, dia ngapain aja. Aku ngeliat dari bayangannya itu, makanya aku bisa tahu. Udah singkat cerita, malam udah lewat, paginya dia bangunin aku. Walaupun aku nggak tidur, aku tetap berusaha biar dia nggak curiga sama aku. Ayo Din, bangun, masak. Aku nanya makan apa. Tuh gue udah ngegoreng ayam di Cimamang sebelah numpang. Ternyata tuh semalam ada cewek juga yang hipo. Dia pendaki cewek, dia modal nekat bang. Dia nggak bawa tenda, dia nggak peralatan dia tuh nggak memadai, nggak safety. Dia maksain buat ke Surken malam itu juga. Aku baru tahu pas pagi dikasih tahu sama si mamang-mamang warung. Teh ini juga ada yang hipo. Kok hipo mang? Terus gimana kabarnya? Udah aman. Semalam dibawa ke ranger, turun. Makanya itu cowok nyamperin yang si pendaki nanya, karena ada ranger juga. Ranger ngelongok, aku posisinya tidur, merem gak berani ngebuka mata. Dan diceritain malamnya, Akbar lagi masak di tenda, aku ke warung. Aku pura-pura jajan, tanyain semalam kenapa teh? Terus kata aku, emang kenapa mang? Emang teteh gak ngerasa? Enggak, aku gak ngerasa apa-apa. Di situ pura-pura nggak tahu ceritanya. Dia bilang si mamang-mamang warung itu semalam tuh cowoknya itu ngefoto-foto teh. Ngefoto gimana? Ngefoto teh lagi tidur. Kok tahu? Kata aku gitu kan. Iya, Akang tuh ngelihat dari bayangan dia. Bleach tuh nyala berapa kali teh. Emang teteh nggak nyadar? Kata si mamang-mamang warung gitu. Terus aku bilang nggak tahu mang. Terus dia nanya itu pacarnya atau gimana? Temen, kok mau sih satu tenda sama temennya? Kata dia gitu. Terus kata aku, ya mau gimana lagi, aku sakit mang, nggak tahu, aku gituin kan. Udah singkat cerita, dia bilang udah turun aja teh, jangan maksain. Dari atas juga nggak ngebisain teteh buat naik. Kata dia gitu. Aku turun sore, aku nyari bukti dulu di HP-nya dia. Gimana pun caranya tuh aku harus dapetin foto aku. Singkat cerita makan, siang kita ngobrol masih biasa sikap aku ke dia biar dia nggak curiga. Udah kita tiduran, aku tidur di tenda, dia duduk di luar, dia ngerokok. Terus siangnya tuh nggak kejadian hal-hal aneh atau gimana. Terus juga ada satu tenda sebelah kita yang ngedirin tenda. Aku nggak tahu dia ngecamp atau gimana. Kata Akbar, Din itu dia bawa minuman tahu. Siapa? Nggak tahu gue. Peserta lain. Peserta lu apa peserta lain? Nggak tahu. Dia minum pas sebelum nanjak pagi. Dia minum. Terus kata aku, ya urusannya sama gue, kata aku gitu kan. Aku bilang, Bar, pinjem dong HP lu. Awalnya dia nggak ngasih. Dia nanya buat apaan? Ya buat foto-foto, kan gue nggak ada HP. Gue mau videoin pakai apaan, kata gue gitu. Terus kata dia, bentar, aku nungguin tuh. Gue nggak tahu dia ngapain. Jangan pakai kacamata, otomatis kan kayak apa ya, cahayanya tuh mantul. Ya? Iya kelihatan. Okay. Gue ngeliat di situ dibuka galeri. Dia ngapus beberapa foto, screenshot sama video. Aku masih diem aja di situ, aku nggak ngeladenin. Terus gak lama dia ngasih nih, Din, tapi jangan lama-lama ya. Iya. Udah, dia masih di tenda, dia masih packing buat turun. Itu siang kan, aku keluar kan, posisi kan warung sebelah kiri deket jalur kan, sebelah kanan itu kalau di pos 2 ada kayak tempat duduk gitu. Aku di situ, aku beli semangka, aku beli gorengan, aku nyari, aku buka-bukain semuanya, ternyata dapet fotonya. Foto aku, foto peserta cewek lain yang pernah naik sama dia, terus WA-an sama temennya. Itu bener-bener foto aku dikirim ke temen-temennya, nunjukin. Aku baca chatannya, aku tahu gitu.
Banyak bang foto-foto cewek-cewek yang bisa dibilang bugil. Jadi tuh kan dia buka open trip, tapi dia milih buat ngajak peserta cewek. Dia jarang buat ngajak peserta cowok. Situ. Udah aku baca-bacain semuanya. Dia ngirimin foto aku ke Atang, Anas, terus sama Rifki. Itu kan emang posisi kan di gunung gak ada sinyal, cuman jam pasir doang. Aku tarik-tarikin semuanya, aku hapus-hapusin foto aku, video aku, foto cewek-cewek yang lain yang ada di HP dia, aku hapus-hapusin semua. Terus dia nyamperin aku, kata dia, mana fotonya, mana sini HP gua, kata dia gitu kan. Tadi lu foto apaan, kata dia gitu. Enggak, gue foto bikin video doang. Dia ngecek HP, dia ngecek galeri. Sebelah-sebelahan duduk aku begini, dia ngecek galeri. Jadi tuh dia pinter bang, dia ngapus foto tapi yang di tempat sampah masih ada. Yang di galeri jadi kan bisa ada. dikembalin lagi. Iya, bisa dikembaliin lagi. Aku ngeliat dari situ, aku buka semuanya dari Google Drive dia, dari WA dia, dari IG dia, aku bukain semuanya. Itu ada di Google Drive, terus di galeri yang sampah. Iya itu ada, semua aku hapusin. Dari situ aku mutusin buat turun. Ayo Bar turun, gua nggak mau naik, kata aku gitu kan. Emang kenapa nggak mau naik? Katanya lu mau ngeliat surkan kayak gimana. Nggak jadi, nanti kapan-kapan aja deh gue ngeliat. Gue udah ditungguin sama mama, aku gitu kan. Emang kenapa sih, lu habis lihat apa, kata dia gitu kan. Lu kenapa, kata dia gitu. Enggak, gue nggak apa-apa, gue mau turun aja gitu. Lagi juga semalam kan ada yang hipo, gue baru sembuh, belum pulih buat naik, kata aku gitu kan. Kata dia ya udah kalau emang mau turun. Sepanjang jalan aku jalan bareng ranger yang kebetulan lagi ngevakuasi cewek juga. Dia aku bareng ranger turun, dia di belakang ngikutin aku turun lari. Aku sambil nangis kayak gila, gue nggak nyangka banget lu begini sama gue. Udah sepanjang jalan aku nangis, ditanyain ranger kenapa aku nggak jawab. Aku turun sampai di base camp, aku baru cerita ke rangernya, disuruh masuk ke kayak semacam ruangan, iya shelter yang khusus ranger. Oh, yang sebelah kanan. Iya, dia bilang kenapa, coba ceritain. Gini loh Kang, aku di video-videoin sama siapa, sama cowoknya. Dia bukan cowok aku, dia temen aku. Kok bisa di videoin? Iya nggak tahu. Terus juga aku di gunung digangguin juga Kang sama makhluk-makhluk situ, kata aku gitu kan. Kamu mau aku antar pulang, kata ranger gitu kan. Nggak usah, yaudah aku antar pulang aja. Terus kata aku, nanti Akbar gimana Kang? Udah nanti urusan saya yang negor dia. Bener ditegur ya, sama pihak ranger itu. Iya, dimintain pertanggungjawaban. Terus dimintain hapus semua foto-foto aku. Situ ada juga rangernya ngasih tahu, ini bukan Tete doang korbannya. Iya bukan aku doang Kang korbannya, ada beberapa perempuan dia moto-motoin. Iya udah nanti saya tegur, kamu saya antar pulang aja ya, saya bilang ke orang tua kamu. Nggak usah Kang, aku nggak mau orang tua sampai tahu. Udah Akang anterin aku pulang aja sampai selamat gitu. Udah aku pulang sama akangnya yang ranger itu, dia nganterin. Itu dia bener-bener baik banget, dia nganterin aku pulang, dia nenangin aku. Terus nanti kalau ada kabar dikabarin. Terus kata aku nggak tahu ngabarin ke siapa, HP kan juga udah hilang. Ini HP dia Kang, ya udah pulangin aja HP dia, nanti simpen aja nomor Akang. Kalau ada apa-apa kabarin, kalau dia sampai ngancem-ngancem atau gimana. Kata dia gitu kan. Terus kata aku ya udah Kang, nggak apa-apa anterin, rumah aku jauh, nggak apa-apa udah aku anterin, kata dia gitu. Mau sampai mana, mau sampai rumah, sampai depan rumah, kata dia gitu kan. Gak usah Kang, sampai sini aja, kata aku gitu. Aku nggak berani buat cerita, aku nggak berani speak up ke orang tua. Itu cuman aku, Akang yang ranger itu, yang pihak dari base camp. Udah itu dong yang tahu sama temen aku. Nggak berani buat cerita ke orang tua. Terus juga udah dari situ aku nggak ketemu lagi sama dia. Ketemu juga di salah satu kafe. Dia buat nyelesain masalah gitu. Dia posisi udah tahu kalau aku udah tahu niat dia kayak gimana. Dan udah ngeliat buktinya. Iya, dia udah tahu. Aku udah tahu gitu. Dia buat nemuin aku gimana pun caranya.
dia harus ketemu sama aku. Dia nemuin aku, terus aku ngajak temen juga kan buat kayak ayo temenin Bil, gue nggak mau sendiri, gue takut. Tapi Akbarnya nggak tahu kalau aku sama temen aku. Udah di situ ditegur sama temen aku, dimaki-maki segala macem. Oh, masih Bila. Iya, sama si Bila. Kebetulan Bila di sini ya. Ada. Iya, ada. Dimaki-maki di depan banyak orang. Dia diem aja. Oh, diem aja pas ketemu itu. Iya, ketemu Bila. Dia nggak berani ngelihat aku. Dia nggak berani ngeliat aku. Itu temen aku yang negor. Kayak dikata-katain lah. Pokoknya semua kebun binatang keluar sama temen aku. Dari situ dia nggak berani, dia cuman posisi di warkop kan depan-depanan meja kan. Dia begini ya teh. Oh, diem aja. Iya, diam, nggak berani ngomong satu kata pun gitu. Enggak, dia bilang cuman maaf Bil, gue nggak sengaja, gue nggak ada niatan buat nyakitin Nini. Gue hilaf kata dia. Oke. Dia dari situ bener-bener lost contact, dia nggak ada tanggung jawab. HP aku hilang sama dia nggak ada tanggung jawab sama sekali. Semua sosmed diblokir. Oke, nih teman-teman semua, memang kalau dalam semua cerita tadi yang disampaikan oleh Kak Dini, memang kalau untuk horor dalam artian lihat setan, ngerasain setan itu sedikit, tapi ini yang lebih horor banget ya kan Kak, yaitu teman kita yang berperilaku seperti setan. Kan seperti tadi juga Kak Dini sebelum cerita juga nangis-nangis di luar gitu kan, tapi jujur gue nggak tahu sama sekali si ceritanya, bahkan gue tadi kaget. Nah Kak, berarti tadi siapa? Akbar. Akbar ini berarti itu baru pertama kali kenal sama Kak Dini? Iya. Karena Kak Dini nanya informasi mengenai pendakian? Iya. Oh gitu, terus diajaklah kemudian ke Gunung Kuta. Nah oke Kak, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa ketika kejadian di Gunung Kuta, Kak Dini masih naik gunung bareng lagi sama si pelaku itu ya, ke Gunung Kencana? Karena aku mikirnya tuh nggak sejauh itu. Aku mikir kayak udah mungkin dia nggak sengaja atau gimana. Soalnya di Gunung Kuta itu dia nggak sampai ngerekam, maksudnya nggak sampai fatal gitu ya? Iya, nggak sampai fatal. Oke, itu mungkin aman-aman aja. kalau tidur ngigo kayak gitu kali ya. Iya. Oke, tadi makanya Kak Dini coba lagi deh, gitu kan? Benar. Ke Gunung Kuta yang udah mulai bisa dibilang ini parah banget sih gitu, yang dimana sampai memfoto, tapi memfoto dalam artian ada unsur kesengajaan untuk membuka aib, apalagi perempuan yang posisinya saat itu belum menikah kan gitu ya, itu sangat fatal banget kan gitu. Nah, berarti ke intinya aja nih Kak. Apa? Foto yang dilihat sama Kak Dini di Gunung Gede itu kan cewek semua ya? Iya, cewek semua. Ceweknya dalam artian, mohon maaf ya teman-teman semua yang begitu ya, dalam artian ya tanpa busana gitu kan. Itu di dalam tenda atau gimana? Atau mungkin dia hanya mengkoleksi saja? Dalam tenda. Oh, dalam tenda. Jadi tuh sebelum aku sama dia naik ke Gede, dia open trip ke Gunung Merbabu. Oh, berarti kan kita ketahuan ya, di mana emang ada juga beberapa yang gemar koleksi foto, foto misalkan gitu dalam artian mobil, motor, atau foto-foto apa gitu kan ya. Terus juga mungkin ada yang cowok nih yang hobi mengkoleksi foto-foto begituan gitu kan. Mungkin tanya dari Google dan lain sebagainya. Tapi ini kan di tenda, itu nggak ada yang kita downloadan di Google. Iya, nggak ada. Kecuali kita mendokumentasikan sendiri kan kayak gitu ya. Iya. Dan itu banyak Kak, atau mungkin satu orang tapi fotonya banyak gitu, atau mungkin beda-beda? Jadi tuh ada beberapa cewek yang difoto, ada yang 2 kali foto, ada yang 1 kali tapi itu udah tanpa busana. Di tenda, berarti maaf ya, si pesertanya ini terutama yang perempuan itu dalam keadaan tidur atau memang sengaja deh? Tidur. Oh, tidur. Jadi tuh dia di Merbabu tuh dia bikin tenda tuh yang kapasitas 4-5 orang. Jadi itu perempuan gak berani buat tidur sendiri. Aku nggak tahu itu bener atau enggak. Dia bilang sih ke aku, dia naik ke Merbabu itu ada banyak pesertanya. Terus dia panitia dari teman-teman dia yang namanya Rifki, Ateng, Anas, dia itu pesertanya, teman-teman dia sendiri itu. Aku nggak tahu itu gimana caranya dia bisa ngevideoin, ngefoto, tapi itu bener-bener ada.
Dan itu entah itu kejadian di Merbabu atau di gunung yang lain lah ya. Iya. Yang pasti itu peserta yang perempuan ini dalam kondisi tidur di dalam tenda tapi dalam keadaan yang maaf ya bugil, tapi dengan unsur si pelaku ini untuk menarik bajunya dulu. Iya, bajunya. Jadi bukan dari pesertanya gitu ya? Bukan lah. Masa ya logikanya Ya masa nggak ya? mungkin juga Iya, sih gitu, nggak mungkin juga, nggak logika. Iya, makanya. Itu juga di Merbabu juga ada ibu-ibu. Tapi dia bisa loh ngelancarin aksinya itu. Wah. Gimana pun caranya tuh dia harus bisa ngefoto salah satu peserta dia. Oh, berarti kalau dibilang peserta berarti dia punya provider trip. Mungkin. Oke. Kita nggak ada yang tahu lah ya masalah Iya. itu mah ya. Oke. Nah, kemudian nih Kak, kita balik lagi flashback ke Gunung Kuta. Kenapa Kak Dini nggak bilang ke petugas registrasi kalau saat malam itu Kak Dini dilecehkan oleh si pelaku ini? Karena posisinya aku nggak tahu. Belum menemukan hasil Iya, fotonya. belum nemuin hasil foto. Makanya ketika di Kak Dini itu naik Gunung Gede dan udah ngelihat hasil Udah fotonya, ngeliat fotonya. lapor ke ranger. Iya. Dan itu ranger juga, itu menindaklanjuti si Iya. pelaku ini. aku nggak bilang sih ke ranger. Ranger tahu sendiri. Posisinya tuh ranger tahu sendiri. Aku nggak cerita apa-apa ke ranger, ke orang base camp aku nggak cerita. Jadi tuh ranger udah tahu gitu Oke. apa yang aku alamin. Tapi intinya adalah Kak Dini nggak sampai di lebih lanjut lagi dalam artian, mohon maaf ya, di yang tadi Kak Dini bilang diperkosa masih Akbar ya. Hampir. Hampir itu teman-teman, tapi sudah dilecehkan, Iya. gitu kan, dalam artian dengan unsur sengaja si pelaku ini untuk meloloskan kerjanya gitu ya, meloloskan bener-bener. ada tujuan tertentu, kita nggak ada yang tahu lah Mas. Tapi itu udah pasti kalau gue sebagai berpikiran sebagai cowok juga kan ya kayak itu mungkin kalau fotonya nggak cuma Kak Dini aja, Iya. kita berasumsi mungkin dia punya kelainan atau apapun iya, itu. Iya benar. Gitu kan, karena nggak cuma fotonya Kak Dini dan korbannya juga nggak cuma Kak Dini Bukan aku aja. doang, iya. Itu kan banyak Iya gitu banyak. kan. Aku nggak tahu di gunung mana aja, karena itu posisinya di tenda. Di tenda semua. Di tenda Dan itu semua. pendaki perempuan yang Iya. setengah busana gitu ya. Wah, ini kacau juga sih. Ya oke lah, teman-teman semua ini dijadikan pelajaran juga untuk teman-teman semua nih, yang dimana pengalaman dari Kak Dini ini cukup berharga banget, khususnya untuk perempuan-perempuan yang suka mau naik gunung lah ya. Iya, naik gunung. Terutama untuk memfilter lagi provider trip mana aja yang memang bertanggung jawab. Sekarang kan banyak banget ketimbang teman-teman semua yang bisa memfilternya dengan melihat portofolio dan testimoni gitu kan. Dan ini juga mungkin nggak semua, gue yakin banget mungkin nggak semua trip organizer itu bertindak seperti itu. Kita bilang itu oknum, ya kan? Oknum daripada trip yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Dan sebelum ditutup nih Kak, apa harapan Kak Dini untuk kedepannya? Apakah mungkin si pelaku ini harus meminta maaf ke keluarga Kak Dini atau mungkin meminta maaf ke Kak Dini gitu? Kalau menurut aku nih ya, pribadi, kalau pendapat aku mending blacklist lah open trip dia. Karena itu bener-bener kacau banget Bang. Itu bukan, dia tuh nggak bisa disebut yang namanya manusia lagi. Dia lebih kotor dari binatang. Lebih kotor dari setan juga kali. Iya. Pokoknya aku mau tuh dia open trip dia tuh di blacklist dari semua gunung, dibubarin, dia bertanggung jawab apa yang dia lakuin ke aku, dia minta maaf, minimal ada etikat baik. Etikat baik untuk ketemu dan ngomong langsung, nggak cuma ke Kak Dini tapi ke keluarga Kak Dini juga. Bagaimana juga kan Kak Dini dilahirkan oleh orang tuanya kan. Iya benar. Orang tua mana yang anaknya dilecehkan kan gitu teman-teman semua. Apalagi sekarang undang-undang gokil loh, ada loh pelecehan seksual, jangankan gitu. Ini mungkin kalau gue asumsikan ini udah pelanggaran berat karena yang kita kan banyak tuh di kereta, di halte, di tempat keramaian dengan mohon maaf ya menggesekkan alat kelaminnya aja dengan sengaja, itu langsung diamankan oleh pihak yang berwajib gitu kan. Apalagi seperti ini gitu kan. Oke, mungkin yang dimaksud oleh Kak Dini gitu, coba untuk itikat baiknya Kak ya. Iya, itikat untuk baik. meminta maaf, tapi nggak cuma meminta maaf, tapi juga jangan mengulangi kesalahan seperti itu. Bukan kesalahan, udah fatal banget Pak, ya kan? Ke peserta-peserta lainnya. Cukup Kak Dini dan yang sudah ada foto yang menjadi korbannya, jangan ada sampai korban lagi.
Iya, gitu Bang. kan. Satu lagi sih kalau pesan aku kayak cewek-cewek lain nih yang udah jadi korban dia, tolonglah speak up buat bantu. Iya, Speak up buat bantu kayak biar dia tuh diproses secara hukum. oke. Nggak mau aku kayak terus-terusan begini. Sampai sekarang juga masih ada korban yang berjatuhan, Bang. Oke, nanti coba yang tadi mungkin siapa tahu nih teman-teman ngopi horor gitu kan, Iya. yang dimana korban dari tindak kejahatan Iya, yang kita bilang benar-benar. kejahatan kayak gitu, bukan kejahatan tapi pelecehan seksual. pelecehan seksual. Coba speak up, kita coba Kita bareng-bareng. hadirkan, kita bareng-bareng, kita mencari kebenaran di sini ya, Iya. tidak untuk menyudutkan si A, si B, si C, tapi kebenaran. Kalau orang benar pasti kalau ditemuin tuh pasti hadir. Iya. Dia nggak menghindar Dia nggak pertama, menghindar. terus kemudian yang media sosial juga pasti dia nggak diblok kan gitu kan, Diblokir. terus komunikasi terus, itu ciri-ciri orang yang dia tuh bener gitu. Iya. Kalau kesalahan orang yang salah pasti berbanding kebalik dengan orang yang benar. Dia Iya. menghindar, dia ngeblok sosial media, dia mencoba nggak muncul ke permukaan kan, seperti itu ya. Tapi ya tadi pada dasarnya atau pada kesimpulannya adalah memfilter lagi nih teman-teman semua, provider trip mana aja yang memang dia bertanggung jawab, nggak cuma bertanggung jawab tapi memberikan rasa keamanan dan juga kenyamanan ke semua peserta, entah itu cewek ataupun cowok kan gitu ya. Iya, benar. Oke, tadi udah jelas banget ya teman-teman semua di balik ini semua. Kak Dini menceritakan ini bukan untuk membuka aibnya atau privasinya gitu, tapi ini keresahannya Kak Dini gitu kan, untuk yuk yang korban tolong speak up juga biar sama-sama nih Enak. gitu ya, Iya. untuk ini lo yang salah, ini lo yang benar, supaya benar. nggak ada korban yang selanjutnya, terutama pendaki perempuan. Iya, pokoknya jangan bungkam. Jangan diem gitu. Lu dilecehin jangan diem. Iya. Lu harus speak up gitu. Betul. Kayak buat Kang Mamet, makasih ya udah nge-support Dini buat nyelesain. Terus buat tim ranger yang dari Gunung Gede, makasih udah ngebantu Dini, udah ngetengahin ini, udah ngasih pelajaran buat Akbar, udah ngasih peringatan. Oke, Makasih. dan tadi ya pihak ranger Iya. Gunung Gede yang Putri makasih ya, banget, makasih banget. teman-temannya Wadidot nih, coba ya Waya tolong memproses nih trip-trip yang memang dalam artian bukan meninggalkan peserta, bukan memberikan rasa nyaman, tapi malah melecehkan peserta itu, yang tadi tujuannya peserta itu adalah liburan dan sebagainya, malah mendapatkan pengalaman yang itu menurut gue, yang misalkan gue sebagai perempuan tuh sangat sakit hati dalam banget, lebih dalam daripada putusin sama cowoknya kan gitu ya. Oke, ya udah segini aja dulu ya teman-teman semua pada video kali ini, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Dini ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau mendaki gunung manapun atau memilih provider trip manapun, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Dini. Alhamdulillah. Bungkus.